Assalamualaikum, kembali lagi bersama kakak di Matim Privat. Ya, kita akan melanjutkan ya untuk asesmen akhir semester 1 untuk matematika lanjut kelas 12 ya. Saya ambil dari buku Intan Perwara, yang punya bukunya merapat ya dek ya. Oke, kita akan lanjut ya ke soal nomor 11. Pernyataan berikut yang benar. Oke ya, ini tentang limit ya dek ya. Cara membacanya, limit X mendekati min 4 dari arah kiri ya. Kiri itu dari sini dek. X mendekati min 4 tuh sini, maka nanti hasilnya berapa mbak? Hasilnya itu adalah 4 ya, ini salah, harusnya 4. Lanjut, X mendekati min 4 dari arah kanan tuh ini, mendekati min 4 ya, dari arah kanan, sama aja, nanti hasilnya adalah 4. Artinya tuh Y nya harusnya 4 ya, salah. X mendekati min 1 ya, dari arah kiri, ini dari sini, X mendekati min 1, nah maka hasilnya adalah 1, Y nya 1 maksudnya, salah. X mendekati min 1, X mendekati min 1 itu tidak memiliki apa ya namanya, tidak memiliki fungsi ya, apakah betul? Salah ya, yaitu harusnya memiliki fungsi, yaitu kan hasilnya 1 nih. X mendekati min 1, hasilnya adalah 1, nilainya adalah 1 ya, jadinya harusnya ada fungsinya. Next ya, X mendekati 2. X mendekati 2, apakah tidak ada hasilnya ya? Tidak ada gitu, betul. Karena pada saat X mendekati 2, itu ada dua kemungkinan. Hasilnya itu bisa 1, hasilnya juga bisa 3 ya. Ini Y-nya 3 ya, 2,1 atau 2,3. Nah ini jawabannya. Jawabannya adalah poin E. Jika hasilnya lebih dari 1, maka artinya justru tidak ada fungsi. Next ya, kita masuk ke soal nomor 12. X min 5 kuadrat untuk X kurang dari 7, 2X min 10 untuk X lebih besar sama dengan 7. Ini kurang dari 7 itu artinya dari arah kiri gitu ya. Kalau ini adalah dari arah kanan. Sebenarnya adik tuh lihat aja ya di sini kan X mendekati 7 tuh. Berarti ini kan X lebih besar sama dengan 7, itu cara yang baca, X-nya berarti kan 7, 8, 9, dan seterusnya. Berarti 7 ada di sini kan. Nah, kalau ini kan kurang dari 7, berarti kan bisa 6, 5, 4, dan seterusnya. Jadi X mendekati 7, kita akan gunakan fungsi fx-nya adalah ini. Maka nanti limit X mendekati 7, fungsinya adalah 2X min 10. Tinggal kita substitusikan aja ya, 2 dikalikan 7 dikurangi 10, jawabannya adalah 4. Nomor 12 ya. Next ya, kita masuk ke soal nomor 13. Diketahui ada limit X mendekati 4, 3X kuadrat dikurangi dengan 7X dikurangi 20, kita bagi dengan 2X kuadrat dikurangi 11X ditambah 12. Nah, untuk metode limit yang pertama adalah metode substitusi. Tapi jika kita substitusikan hasilnya nanti adalah 0 per 0, maka tidak memenuhi ya, maka kita bisa menggunakan metode lain. Jika adik substitusikan 4 ke setiap X ini, nanti hasilnya 0 per 0 ya adik ya. Silakan adik coba terlebih dahulu, silakan, nggak apa-apa. Nah, karena hasilnya 0 per 0 itu tidak memenuhi, maka karena dia persamaan kuadrat, saya akan faktorkan ya. Kita akan faktorkan di sini. Kita bagi dengan faktor yang di bawah. 3X kuadrat itu artinya 3X dikalikan X. 2X kuadrat itu artinya kan 2X dikalikan X. Lalu kita lihat di sini ada X mendekati 4. X mendekati 4 itu berasal dari X min 4 ya. X min 4 sama dengan 0, artinya X sama dengan 4. Nah, berarti salah satu faktornya itu pasti nanti X min 4 yang kita bisa coret nanti. Nah, min 4 dikalikan berapa biar 20, maka nanti plus 5. Min 4 dikali berapa biar 12, maka nanti sini min 3. Gitu ya, ini bisa gunakan pakai cara cepatnya seperti ini. Oke, ada yang bisa kita coret ya. Kita coret saja X min 4-nya. Setelah bisa dicoret, baru kita boleh substitusikan 3X ya, 3 kalikan 4 ditambah 5, kita bagi dengan 2 dikalikan 4 dikurangi 3. Maka nanti 3 kali 4 kan 12 tambah 5 itu 17, 8 kurangi 3 itu adalah 5. 17 per 5. Lanjut ya, nomor 14. Diketahui nilai limit X mendekati 3,
Nah ini gimana Mbak? Untuk soal seperti ini kita harus menyamakan penyebut. Ada x min 3, ada x kuadrat min 9. Sebenarnya x kuadrat min 9 jika saya faktorkan itu kan adalah x min 3 dikalikan x plus 3 ya. Nah ada unsur ini. Maka saya buat di sini ya. X min 3 dikali dengan x plus 3. Maka kan x min 3 dibagi x min 3 itu kan 1 ya, ini coret. Nanti yang naik ke atas sisanya x plus 3. Maka 2 dikalikan x plus 3 dikurangi x min 3 dikali x plus 3 itu kan artinya x kuadrat min 9. Saya bagi dengan x kuadrat min 9 itu kan 1 kalikan 12 yaitu 12 ya. Oke, maka nanti limit x mendekati 3, 2x 2 kalikan 3 itu 6 kurangi 12 itu adalah min 6. Untuk yang bagian bawah itu ada x min 3, ada x plus 3. Nah kita lihat x mendekati 3 itu berasal dari apa Mbak? Berasal dari x min 3 ya enggak? X min 3 sama dengan 0, maka x nya kan 3. Nah maka nanti pasti yang dicoret itu adalah x min 3. Kita akan coba ya. Limit x mendekati 3, 2x min 6 itu kan 2 nya boleh saya lepas, maka nanti bersisa x min 3 ya. Untuk bagian bawah x min 3 dikali dengan x plus 3, coret-coret. Setelah ada yang bisa dicoret baru kita substitusikan. 2 dibagi x plus 3, x nya saya masukkan 3, 2/6 atau 1/3. Jawabannya adalah D. Lanjut ya. Limit x mendekati 9. Lah sini ada akar-akar ya Dek. Ada x min 9 untuk yang bagian bawah, x dikurangi akar x min 6. Gimana nih Dek? Kita akan faktorkan coba ya. Limit x mendekati 9, x min 9 itu kan artinya apa? Artinya x, sini 3, sini plus, sini min. Nah itulah x min, bukan x ya, akar x kali akar x. Akar x kali akar x itu adalah x. Min 3 akar x ditambah 3 akar x itu kan 0. 3 kalikan min 3 adalah min 9. Nah untuk yang bagian bawah kita juga akan faktorkan. X itu kan artinya akar x dikali akar x. 6 kita cari yang perkalian yang selisihnya 1, maka nanti 3 kalikan 2 ya. Akar x kalikan 2 itu adalah 2 akar x. 3 kalikan akar x itu adalah 3 akar x. Dijumlah biar ketemunya min akar x, maka min 3 tambah 2 ya. Min 3 akar x ditambah 2 akar x itu kan min akar x. Ada yang kita bisa coret? Ada nih ya toh? Maka tinggal kita substitusikan. Akar 3 ditambah akar x ditambah 3, maka artinya akar 9 tambah 3, akar x nya itu akar 9 ditambah 2, maka nanti 6/3 tambah 2, 5. Semangat. Nomor 16. Limit x mendekati tak hingga. 4x pangkat 2 dikurangi 10x ditambah 6. Kita bagi dengan 4 dikurangi 5x min 3x kuadrat. Jika ada soal seperti ini, limit tak hingga, bentuknya adalah persamaan atas dan bawah, maka adik bisa cek ya, untuk persamaan atas, faktor variabel dengan pangkat tertinggi siapa Mbak? X pangkat 2. Maka kita lihat koefisiennya saja, yaitu 4. Pada bagian bawah ternyata sama ya, pangkat tertingginya adalah x pangkat 2. Maka adik lihat saja koefisiennya min 3. Ini cara cepatnya ya. Maka nanti hasilnya adalah 4 dibagi min 3 atau min 4/3. Jawabannya adalah poin B. Untuk cara panjangnya sudah saya jelaskan ya di bagian limit tak hingga. Adik bisa lihat di video-video sebelumnya. Next ya, kita lanjut ke soal nomor 17. Ini juga ya bisa menggunakan cara cepat. Untuk video lebih lengkapnya di video sebelumnya ya, pembahasan limit tak hingga. Nah, min 4x plus 3 saya akan rubah menjadi 4x min 3. Saya kurung dulu. Ini kan sama aja min 4x sama plus 3.
sama kan? Tidak mengubah nilai tapi hanya mengubah bentuk aja. Nanti limit X mendekati tak hingga, saya buat sini adalah akar 16X kuadrat ditambah dengan 16X min 11. Nah, yang bagian ini kita boleh kuadratin. Setelah dikuadratin kita akar. Nah, kan sama saja dengan ini nanti hasilnya. Ya, maka nanti min akar 4X kuadrat itu adalah 16X kuadrat. 2 kalikan 4, 8. 8 kalikan min 3 itu adalah min 24X. Min 3 dikuadratin adalah 9. Ini nilainya A, ini B, ini C, ini P, ini Q, ini R. Jika nanti A sama dengan P, maka nanti penyelesaiannya adalah B min Q per 2 akar A. Ini kan A nya 16, B nya juga 16 ya, biasanya seperti itu. Maka B nya itu 16 dikurangi Q nya itu min 24 dibagi 2 kali akar 16 itu 4. 6 ditambah 4 itu adalah 10, nyimpen 1, 3 tambah 1 adalah 4. 40 ya, sama aja 16 ditambah 24. Kita bagi dengan 2 kalikan 4 adalah 8. 40 bagi 8 jawabannya adalah 5. Next ya, nomor 18. Limit X mendekati 3pi per 4. 1 ditambah dengan sin 2X. Kita bagi dengan cos kuadrat 2X. Nah, untuk limit untuk limit trigonometri nanti ada yang bisa dicoret ya, selama itu sin dan tan. Nah, ini cos, maka nggak bisa kita coret ya, belum bisa ada yang kita coret. Kita akan rubah ya dalam bentuk sin dan tan. Untuk 1 plus sin 2X itu akan saya biarkan saja yang bagian atas. Yang akan saya rubah tuh yang bagian bawah. Cos kuadrat 2X itu nilainya sama aja 1 min sin kuadrat 2X. Dari mana Mbak? Dari sini ya. Jika saya punya cos kuadrat A ditambah dengan sin kuadrat A, maka hasilnya 1. Berarti kan nanti cos kuadrat A itu nilainya 1 min sin kuadrat A. Ya, A nya itu 2X. Paham ya Dek? Nah, ini belum ada yang bisa kita coret. Kita akan olah lagi datanya. Ini saya biarkan aja ya, 1 plus sin 2X. Yang bagian bawah saya olah. Yang bagian bawah itu kan sama saja A kuadrat min B kuadrat. Maka nanti rumusnya adalah A plus B dikali dengan A min B. Oke ya, 1 plus sin 2X, 1 plus sin 2X sudah kita bisa coret. Maka sisanya 1 per 1 min sin 2X. Ya, kita lanjutkan di sini ya. 1 dikurangi, kita substitusikan 1 dikurangi sin 2X. 2 dikalikan 3pi per 4. Ya, ini hilang, ini adalah 2 ya. Maka nanti sama aja 1 dibagi 1 min sin 3 per 2pi. Atau 1 min sin 270 derajat. Oke, 1 dibagi 1 min sin 270 derajat itu adalah min 1. Maka jawabannya 1 per 2. Ya, jawabannya adalah C. Next ya, kita masuk ke soal nomor 19. Limit X mendekati 0. 6X kuadrat itu artinya 6X saya kali dengan 6X. Nah, ini udah tan sama sin ya. Boleh saya buat di sini adalah tan 4X, di sini adalah sin 3X ya. Masih ingat ya? Jika kita punya limit X mendekati 0 ya, di sini ada AX per sin BX, atau bisa juga AX per tan BX. Maka nanti rumusnya sama. Rumusnya tinggal koefisiennya aja A per B. Ingat ya Dik ya. Oke, lanjut ya. Maka nanti saya buat ini 6X dibagi dengan tan 4X itu sama saja A per B. 6 per 4 ya. Ini adalah 6 per 4 dikali dengan 6 per 3. 6 kalikan 6 adalah 36, 4 kalikan 3 adalah 12. 36 bagi 12 itu adalah 3 gitu ya. Jawabannya D. Oke, next ya. Saya akan bahas soal terakhir ya, nomor 20 untuk part kedua ini. 20.
limit X mendekati 2. Sin X min 3 tan X min sin tan dibagi dengan 3X kuadrat. Oke, saya akan coba ya. Sin X min 2 dikali dengan tan X min 2. Lalu 3X kuadrat dan seterusnya akan saya coba faktorkan. 3X kuadrat maka 3X kalikan X, kita coba ya. 12 itu bisa 4 kali 3, bisa 6 kali 2. Di sini kita akan gunakan 2 kalikan 6. 2 dikalikan 6. Penjumlahannya biar ketemu min 12 gimana Mbak? 3 dikalikan min 2 itu adalah min 6X. Min 6X tambah min 6X itu adalah min 12X. Min 6 dikalikan min 2 itu plus 12 ya. Kita sudah peroleh, ada yang bisa kita coret. Ada ya, ini kita coret. Ada lagi bawah boleh ya. Nah, maka bersisa kayak gini, limit X mendekati 2 sin X min 2 kita bagi dengan 3X min 2. Ya, kita bisa juga coret ini ya, maka hasilnya itu bersisa 1/3. Jawabannya adalah poin C. Ya, terima kasih perhatiannya untuk soal nomor 21 dan seterusnya. Kita akan bahas ya, untuk di part selanjutnya sudah masuk ke turunan fungsi. Assalamualaikum.